siang. Terima kasih atas kehadirannya untuk panel di hari ini. Di siang ini kita sudah ada Kak Bayu akan mempresentasikan akan membahas tentang kereta hantu Manggarai, lahirnya urban legend dan titik balik kemajuan industri kereta api di Indonesia. Untuk waktunya saya persilakan. Oke, terima kasih kepada teman-teman panitia Komiforo sudah memberikan kesempatan pada saat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bayu Tri Sulistyo. Saya adalah founder sekaligus penulis tetap dari situs Railway Enthusiast Digest. Nah, hari ini saya akan membahas soal kereta hantu Manggarai, lahirnya urban legend dan titik balik kemajuan industri kereta api di Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke topiknya, di sini ada yang penumpang harian transit Manggarai ya, yang tiap hari transit di stasiun Manggarai. Saya Gimana pengalaman transit di Manggarai? Kalau. Ya, emang kalau kita ngomongin Manggarai, Manggarai sekarang itu pasti kita kepikirannya soal transit 3 lantai dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Mendaki gunung lewati lembah untuk bisa ke Bogor, untuk bisa ke Bekasi itu udah perjuangan effort banget. Nah, tapi kalau kita ngomongin Manggarai kan pasti kita kepikiran apa? Nah, coba saya mau nanya di sini. Di sini ada yang tahu nggak? Ini data dari KCI per semester 1 tahun 2025. Stasiun mana yang terpadat di Jabodetabek? Bogor. Nah, Manggarai iya, tapi dia urutan kelima. Dia terpadat kelima di Jabodetabek. Tanah Abang kedua. Bogor. Betul, stasiun Bogor. Stasiun Bogor terpadat dengan jumlah penumpang per semester 1 2025 sebanyak 8,8 juta orang. Urutan pertama itu stasiun Bogor. Ini agak nyakit dikit, sorry. Lalu yang kedua itu, Tanah Abang kedua itu dengan total 8,3 juta penumpang. Dan yang ketiga, ini yang mungkin sebagian dari kita nggak expect, ini adalah stasiun terpadat dan masuk 3 besar. Stasiun Citayam. Stasiun Citayam itu, Stasiun Sudirman. Stasiun Sudirman itu 5,6 juta penumpang per semester 1 2025. Lalu yang keempat ini Stasiun Citayam dengan total 5,5 juta penumpang per semester 1. Berapa jual lagi? Di mana? Sudirman tadi 5,6 juta. Nah, lalu stasiun Citayam 5,5 juta dan terakhir adalah stasiun Bekasi 5,4 juta. Itu 5 besar stasiun terpadat di Jabodetabek. Oke, setelah kita bahas itu, kita akan masuk ke topiknya. Nah, sebenarnya ada pertanyaan kereta hantu Manggarai. Emang apa sih korelasinya antara kereta hantu Manggarai dengan kemajuan industri kereta api? Emang apa hubungannya gitu? Dan ternyata setelah riset yang lumayan dalam dan lumayan lama juga, ternyata memang ada hubungannya. Nah, sebelum kita bahas soal ke situ, kita akan bahas soal filmnya dulu. Nah, film Kereta Hantu Manggarai ini dirilis tanggal 30 April 2008 dan dengan sutradara Hayato Filmala dan produser Gopite Santani dan Subagio Santani. Nah, film ini sempat viral di tahun 2008, terutama setelah cerita Kereta Hantu Manggarai itu nyebar di antara penumpang. Di antara penumpang itu, wah ini ada kereta hantu di Manggarai gitu. Nah, dari viral cerita itu kemudian, jadi mulut ke mulut dan akhirnya menginspirasi untuk dibuatnya film Kereta Hantu Manggarai ini. Nah, tapi ada sedikit fun fact soal film Kereta Hantu Manggarai ini. Mungkin banyak yang mikir, wah ini syutingnya di Manggarai ini. Jawabannya enggak. Mereka nggak syuting di Manggarai. Jawabannya adalah mereka syuting di Dipo Bukit Duri. Nah, kenapa alasannya kok syutingnya di Dipo Bukit Duri bukan di Manggarai gitu? Sebenarnya lebih ke karena alasan perizinan juga. Perizinan di Balai Yasa itu agak sedikit lebih rumit ya dibandingkan di Dipo, itu pertama. Yang kedua, Balai Yasa itu kan tempat perawatan ya. Jadi nggak setiap saat kereta itu pasti avail ada gitu. Pasti ada yang dibongkar, ada yang stabling ada juga. Cuma stablingnya itu kan nggak di dalam gitu. Sedangkan kalau Dipo itu kan kereta pasti stabling di dalam. Jadi makanya kenapa walaupun juga Kereta Hantu Manggarai, tapi syutingnya di Bukit Duri, bukan di Balai Yasa Manggarai. Nah, cuma ini kan juga melahirkan mitos di masyarakat gitu. Emang bener ada kereta hantu gitu. Jadi akhirnya kan kayak masuk ke dalam otak masyarakat itu, wah gila, udah mengakar di masyarakat, terutama masyarakat Jabodetabek ya.
wah ada kereta hantu nih tengah malam gitu. Cuma pertanyaannya, benar nggak sih kereta hantu itu ada? Sebenarnya bukan kereta hantu. Ada beberapa cerita yang sebenarnya ini cerita nyata dan sebenarnya bisa dijelaskan secara saintifik dan teknis. Kenapa kereta hantu Manggarai ini bisa lahir? Kita akan masuk ke story pertama, gimana ceritanya bisa lahir. Jadi dari cerita kereta yang meluncur sendiri. Nah, ini ada gambar KRL di sini. Ini pelaku lahirnya cerita kereta hantu Manggarai. KRL seri Reostatik. Nah, ini yang pada akhirnya membuat cerita kereta hantu Manggarai ini menyebar di masyarakat. Nah, ceritanya gimana sih? Oke, pertama itu agak detek dikit. Nah, jadi ceritanya ini kalau merunut pada laporan investigasi dari KMKP itu dimulai pada tanggal 11 Desember 2003 sekitar jam 11 malam. Nah, waktu itu KA 559 KRL Ekonomi yang menggunakan seri Reostatik itu mengakhiri perjalanan di stasiun Bogor. Nah, setelah dirawat, dibersihkan segala macam, kemudian keretanya stabling di jalur 5 stasiun Bogor. Nih, 459 yang untuk selanjutnya besoknya akan beroperasi sebagai KA 459. Ini keretanya posisi di sini. Nah, cuma kalau kita lihat di jalur yang sama, ada KA 467 yang dengan seri dengan menggunakan KRL seri Collect terparkir di jalur yang sama. Nah, mungkin kalau buat yang awam mikir, wah ini bahaya nih, kok dua kereta di jalur yang sama diparkir gitu, bisa tabrakan ini. Sebenarnya kalau zaman dulu sebenarnya stablingan atau parkir seperti ini itu biasa di stasiun. Kalau sekarang mungkin agak sulit ya, karena kereta ada 12 kereta, jadi agak sulit. Kalau dulu kan cuma 4, jadi nggak ada masalah untuk parkir seperti ini. Di depo pun juga sebenarnya masih menggunakan sistem yang sama seperti ini, cuma di depo bukan di stasiun. Nah, kalau di perkereta apian ini disebutnya istilahnya adalah stablingan beset atau silang beset, di mana ada dua kereta yang berbeda disimpan di dalam jalur yang sama. Nah, ada nggak risiko tabrakan? Ada, jelas ada. Tapi dalam kondisi ini karena keretanya stabling atau parkir itu nggak ada masalah. Nah, ceritanya itu ya biasa lah, itu hari normal biasa. Kereta masuk, stabling, dan isi ngecek, pagiin kereta beres. Nah, itu hari biasa normal. Nah, selanjutnya sekitar pukul 3 tanggal 12 Desember keesokan harinya, teknisi di stasiun Bogor itu mulai menghidupkan rangkaian KA 467 berjenis BN Holek yang ada di sini. Nah, cuma kan pertanyaannya gini, sebenarnya kereta KA 467 ini berangkat setelah KA 459. Cuma pertanyaannya kenapa kok KA 467 ini dinyalain duluan? Karena KA 467 ini menggunakan seri BN Holek. Itu buatan PT IKA, yang mana itu memang membutuhkan waktu lebih lama untuk dihidupkan. Alias kalau mau di dinas harus dipanasin dulu. Ibarat kata kayak motor gitu, kayak motor 2 tak gitu. Kalian nggak bisa jalanin motornya sebelum motornya dipanasin. Nah itu kenapa KA 467 itu dinyalakan terlebih dahulu. Nah, kemudian sekitar jam 4 pagi, jam 3.50 lebih tepatnya, ada teknisi itu menyadari KA 459 ini tiba-tiba jalan sendiri. Nah, itu baru nyadar sekitar jam 4. Keretanya jalan sendiri, dan ketika mereka nyadar keretanya jalan, itu kereta udah jalan jauh. Udah hampir di sini. Udah nyampe di sini. Keretanya udah sampai di sini, udah hampir keluar stasiun. Nah, beberapa teknisi itu sempat berusaha untuk lompat ke dalam kereta untuk aktifin rem darurat. Di sini masalahnya mulai. Ternyata di dalam rem darurat KA 459 itu nggak berfungsi karena nggak ada angin di dalam. Dan setelah diinvestigasi ternyata kompresornya bocor, jadi menyebabkan nggak ada tekanan angin dari situ. Jadi mau ditarik dimanapun itu susah. Itu alasan pertama. Alasan kedua, sebenarnya ada sebutannya rem darurat itu engkol. Nah, itu sebenarnya bisa dipakai. Cuma karena adanya modifikasi pada dashboard kereta, dashboard kabin, itu membuat dari penuturan teknisi itu tangannya sempat kejepit sampai akhirnya ini udah nggak bisa, udah turun. Akhirnya teknisi itu lompat, dan ketika melewati perlintasan PJL 1 atau orang yang nyebutnya perlintasan pasangannya, petugas perlintasan itu langsung menghubungi semua perlintasan yang ada di jalur Bogor sampai
Manggarai untuk menutup palang. Tujuannya apa? Supaya tidak ada korban. Supaya untuk mengantisipasi adanya korban ketabrak kereta yang meluncur ini. Nah, untuk kronologi peluncurannya seperti ini. Posisinya begini. Jadi emang posisinya ini kereta 4. Ini agak turun. Nah, kereta 8 ini, kereta 5 ke 8 itu masih di belakang. Nah, lama-lama maju karena ini miring. Lama-lama maju, pelan-pelan maju, akhirnya meluncur. Kereta meluncur sendiri. Sampai terakhir luncur. Ini turun terus sampai 80 meter dan itu meluncur terus sampai ke stasiun Depok. Pas banget CF ya jalan. Oke. Nah, itu meluncur dan ada satu hal yang unik. Jadi ketika peluncuran ini meluncurnya itu di jalur sebelah kiri alias jalur lawan. Nah, berarti di sini ada resiko kereta yang meluncur ini bisa menabrak kereta dari arah berlawanan karena ada di jalur yang salah. Nah, di Indonesia jalur kereta api ganda itu di sebelah kanan. Beda sama jalur mobil. Kalau mobil kan di sebelah kiri, kalau kereta api itu di sebelah kanan. Nah, dia meluncur di jalur sebelah kiri yang artinya dia melawan arus. Nah, ketika sampai di stasiun Depok, PPKA stasiun Depok memutuskan untuk membelokkan keretanya ke jalur yang benar supaya mengantisipasi kereta ini menabrak kereta dari arah berlawanan. Dibelokin di stasiun Depok dan dibiarin meluncur aja karena udah nggak mungkin dikejar. Itu udah lumayan kencang pada saat itu, nggak mungkin dikejar. Jadi untuk minimalisir korban, jadi dibiarinnya meluncur. Nah, kereta ini meluncur terus sampai di stasiun Manggarai. Nah, kalau mungkin beberapa di sini mungkin ada yang baru ke stasiun Manggarai seperti Rombak ya. Kalau dulu stasiun Manggarai itu jalurnya di bawah doang. Itu kalau nggak salah dulu ada 8 jalur yang beroperasi pada saat itu. Ada 8 jalur yang beroperasi di bawah, semua full di bawah, jadi nggak ada jalur di atas. Dulu masih di bawah semua jalurnya. Nah, di Manggarai pun juga masih muncul dan itu belok ke arah stasiun Jakarta Kota ke stasiun Cikini. Baru di sini kereta itu bisa dikendalikan. Ketika kereta sampai di stasiun Cikini itu kan nanjak. Dia nanjak di situ sampai masuk stasiun Cikini. Keretanya berhenti, lalu kemudian mundur kembali. Nah, di situ akhirnya para teknisi itu baru berhasil menghentikan keretanya. Teknisi dari Manggarai itu berhasil menghentikan keretanya sekitar jam 5 pagi. Jadi dari jam 4 pagi sampai jam 5 itu ada 1 jam kereta meluncur dari Bogor sampai Manggarai. Itu lumayan kencang loh hitungannya. Bogor Manggarai itu lumayan kencang. Nah, sebenarnya penyebabnya apa sih? Kenapa kok bisa meluncur gitu? Jawabannya adalah barang ini nih. Ini barang ini penyebabnya. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan SOP, ketika kereta stabling atau diparkir itu wajib dipasang stop block atau ganjelan. Kalau kita bahas kita ganjelan. Kenapa? Untuk mencegah luncuran kayak begini terjadi. Nah, sayangnya pada saat kejadian itu ganjelan ini nggak dipasang. Jadi cuma diparkir doang, udah dibiarin gitu aja. Itu yang menyebabkan kenapa kereta ini akhirnya muncul pelan-pelan akhirnya turun sampai stasiun Manggarai. Nah, lalu ini yang tadi dibahas ya soal dashboard kereta. Nah, ini dashboardnya ini dimodifikasi, dashboard rem darurat dimodifikasi sampai akhirnya tangan teknisi itu kejepit di sini karena emang jadi ternyata di atas rem darurat itu ada lebih dikit gitu, lebih dikit jadi ketika diputar dia kejepit di situ. Itu menyebabkan akhirnya teknisi itu nyerah dan akhirnya memutuskan turun. Nah, lalu emang pertanyaannya kok bisa emang meluncur sejauh itu? Emang bisa terjal apa sih stasiun Bogor? Bisa dilihat grafiknya. Ini lumayan terjal, penurunan jalurnya. Nih kita ambil stasiun Bogor, ini ketinggian 246 meter di atas permukaan laut. Sementara stasiun Manggarai itu 13 meter. Artinya ada penurunan lebih dari 200 meter dari stasiun Manggarai hingga stasiun Bogor. Dan ini bisa dilihat di grafiknya. Ini lumayan, turunnya jauh banget. Bahkan dari Bogor ke Cilebut itu penurunannya hampir 100 meter. Dari 246 meter ke 171 meter. Ini yang menyebabkan kenapa akhirnya KRL itu bisa meluncur sendiri. Nah, lalu kemudian kenapa tiba-tiba bisa jadi cerita kereta hantu gitu? Ini sebenarnya berawal dari cerita para saksi mata warga sekitar jalur yang melihat ada kereta yang meluncur sendiri. Gak ada masinis, gak ada penumpang, tapi jalan sendiri. Nah, dari situlah yang namanya masyarakat kan itu nggak tahu beginian. Akhirnya mikir, wah gila ada kereta hantu cuy, ada kereta hantu jalan sendiri dari Bogor. Terus dapat kabar keretanya berhenti di Manggarai. Wah, akhirnya muncullah ya kayak semacam
Desa-desa gitu, wah ini mas setan Manggarai ini bawa kereta gitu. Wah gila serem banget tuh, ada setan gitu. Akhirnya dari situlah muncullah cerita kereta hantu Manggarai yang menyebar di masyarakat. Nah ini cerita pertama tentang kereta hantu Manggarai. Nah lalu sebenarnya ada lagi satu cerita lagi yang membuat cerita ini jadi semakin kuat. Nah ini adalah kereta yang berjalan di tengah malam. Nah ini cerita kedua ini mungkin beberapa ada yang pernah dengar ya. Jadi ceritanya itu perempuan pulang kerja naik dari stasiun Manggarai. Dia masuk ke stasiun Manggarai dengan kereta terakhir. Nah saat itu dia melihat ada kereta yang lagi nunggu berangkat di stasiun Manggarai. Nunggu di stasiun Manggarai, dia masuk ke dalam, duduk, yaudah. Karena kebetulan tujuannya ke Bogor, jadi dia udah lalu amat. Dan itu nggak ada pengumuman apa, nggak ada pemberitahuan apa. Dia masuk, kereta berangkat itu biasa, ya dia kayak biasa aja gitu. Nah, ketika itu dia melihat, loh kok ini ada orang juga, ada penumpang juga, tapi kok bajunya putih, mukanya serem gitu, mukanya agak serem gitu, kayak galak, serem gitu. Wah, ini apa nih? Oh, tapi ya rumah itu aman lah, biasa aja gitu, biasa. Akhirnya kan biasanya sampai di stasiun Bogor. Sampai stasiun Bogor, dia turun, dia keluar dari stasiun, ketemu seorang pedagang. Pedagang, waktu itu stasiun Bogor masih banyak pedagang ya. Pedagang itu nanya, loh mbak, ngapain mbak malam-malam di stasiun? Oh saya punya kereta terakhir mas. Nah, pedagang itu otomatis bingung dong. Loh mbak, kereta terakhir kan nyampe sejam yang lalu mbak. Mbak naik kereta apa mbak? Gak ada kereta mbak di sini. Ketika perempuan itu berbalik melihat ke dalam peron, keretanya udah gak ada. Keretanya udah gak ada dari peron. Nah, pertanyaannya, dan setelah riset yang lumayan dalam, ternyata ini gak cerita 1-2 orang, gak cuma 1 orang, ada banyak cerita yang sama beredar di masyarakat. Bahkan ada saksi mata yang menunjukkan, iya, dia mengalami hal itu. Ada testimoni mengatakan demikian. Cuma pertanyaannya, itu kereta apa? Dan siapa orang-orang itu yang ada dalam kereta? Nah, kebetulan ada foto para hantunya yang ada dalam kereta itu. Kebetulan di slide selanjutnya ada foto para hantunya. Ini dia foto para hantunya yang diceritakan oleh masyarakat. Oke, mungkin. Nah, mungkin pada aslinya ini foto saya ambil dari Pak Wit Widiyoyoko. Dia salah satu relevan senior, paling senior. Nah, inilah para hantu itu. Nah, siapa sih mereka? Pertanyaannya siapa mereka? Mereka ini adalah teknisi PT Inka yang baru pulang setelah mendapatkan beasiswa di Belgia dan kemudian pulang ke Indonesia mengerjakan proyek KRL untuk membuat KRL buatan dalam negeri. Nah, bisa lihat ini keretanya di belakang nih. Ini kereta buatan mereka. Dan inilah kereta hantu dan para hantu yang diceritakan oleh masyarakat itu. Nah, terus ini kereta apa sih? Kok bentuknya agak beda gitu? Kok kelihatan bagus gitu. Nah, ini dia kereta hantunya. Nah, mungkin beberapa di sini ada yang mungkin belum pernah lihat KRL ini. Nah, ini namanya adalah KRLI Prajayana. Ini adalah KRL pertama yang dibuat oleh full dalam negeri, oleh para teknisi di dalam negeri. Ini kereta ini dibuat oleh PT Inka Madiun dengan supervisi PT Inka dan PT Inka Madiun dan PT Len Industri dengan supervisi dari Toshiba dan Nippon Sanyo. Jadi masih ada sedikit rasa-rasa Jepangnya ya. Jadi karena memang kereta ini dibuat oleh teknisi PT Inka bekerja sama dengan Jepang. Nah, terus ini apa hubungannya dengan kemajuan industri kereta api? Nah, ini kenapa bisa dibilang ini adalah titik balik? Karena ini adalah pertama kalinya Indonesia memproduksi KRL. Dan ini pertama kalinya adalah teknisi kita bisa merancang dan membuild kereta sendiri. Walaupun memang sih sebagai komponennya masih impor dari Jepang, ada juga yang masih pakai komponen dari Eropa, mungkin ada berapa ya. Tapi di sini sudah cukup membuktikan kalau memang ternyata SDM kita itu cukup unggul untuk membangun sebuah kereta api sendiri. Nah, lalu apakah cuma ini yang dibuat oleh PT Inka? Jawabannya enggak. Bahkan ada yang jauh lebih dulu sebelum ini dibuat. Nah,
Nah, betul. Yang pertama adalah rel statik batch 3 alias kalau relevan atau orang KAI nyebutnya rel stainless sebenarnya. Itu dibuat tahun 87. Tahun 1987 dibuat rel statik batch 3. Tapi sebenarnya cuma 50 unit kalau saya nggak salah ingat ya. Koreksi kalau saya salah. Itu 50 unit rel statik batch 3. Jadi sisanya itu adalah CBU atau impor langsung dari Jepang. Nah, ini salah satu programnya dari pemerintah Orde Baru pada saat itu untuk melokalisasi industri kereta api di Indonesia lewat PT Inka Madiun dan Nippon Sanyo pada saat itu. Dari 87 lompat ke 92 lahirlah KRL ABB Hyundai. ABB Hyundai kerjasama antara PT Inka dengan ABB dan Hyundai Korea Selatan. Nah, ada yang menyebut juga KRL ABB Hyundai ini merupakan prototip maglev yang dikembangkan di Korea Selatan tapi dikembangkan di Indonesia. Cuma sayangnya KRL ini umurnya nggak panjang. Tahun 98 kalau nggak salah KRL ini bertabrakan di Kampung Bandan. 98 atau 2000 itu saya lupa. Itu bertabrakan di Kampung Bandan sampai akhirnya KRL-nya akhir atau punah tugas. Sampai sebelum akhirnya ditarik ke PT Inka lagi, dimodifikasi jadi KRDE Arek Surakarta. Betul, Arek Surakarta. Ya. Beda kasus. Kalau yang kita tabrakan mau kolek, Hyundai itu tabrakan mau kolek, beda lagi. Itu beda kasus. Kalau Hitachi itu kan iya emang tabrakan sama babaran deh. Kalau Hyundai itu dia tabrakan sama kolek. Nah, itu setelah dia beroperasi sebagai KRDR Surakarta, tapi nggak lama juga, sekitar tahun 2010-an ditarik lagi akhir, berhenti beroperasi. Sampai akhirnya ya kita nggak akan bisa lagi melihat jejak-jejak KRL ABB Hyundai karena kerenannya udah dihabisin pada tahun 2020. Semuanya dihabisin, dibesituakan di Depo Sidotomo. Selanjutnya kita lompat ke KRL selanjutnya, yaitu KRL BN Holek. Ini yang paling terkenal di antara penumpang. Ada yang nyebutnya Gimbot lah, ada yang nyebutnya F1, ada yang nyebutnya apa, macam-macam sebutannya. Ini salah satu yang terkenal, kenapa? Karena ini salah satu yang paling banyak diproduksi Inka. Ada 100 unit lebih kalau nggak salah, kalau saya nggak salah ingat. Ada 100 unit lebih yang diproduksi dan ini salah satu yang terkenal karena ketika berangkat suaranya khas. Gitu. Jadi penumpang ingat, oh iya Holek nih, wah ini bunyinya Holek nih, pasti penumpang lama. Ketika dengar suaranya diputar aja gitu, tahu oh iya ini Holek. Kenapa? Karena memang suaranya khas. Dan ini juga salah satu KRL yang terkenal paling sering bermasalah dan paling sering bikin ulah di Jabodetabek. Suka bikin ulah. Hari-hari mogok dan biasa. Tiap hari mogok biasa, terus apa? Tabrakan biasa, tabrakan berapa kali sebetulnya ya, kayak tabrakan di Kebun Pedes, terus tabrakan di Kampung Bandan tadi yang dibahas, terus ada lagi tabrakan di Kebun Pedes malah 2 kali, kalau nggak salah 2 kali tabrakan ke Kebun Pedes Bogor. Gak tau nih karena punya masalah apa sama Bogor, gua heran dah sumpah. Hari-hari Holek bener. Dan ini juga KRL yang bisa dikatakan paling rewel di antara semuanya, perawatan paling susah, listrik paling boros. Bahkan pada saat itu listrik, bahkan sampai ada cerita, saya dapat cerita dari salah satu masinis itu. Kalau misalkan dia bawa KRL, misalnya dia bawa rel statik gitu, dia papasan sama Holek itu sampai harus diberikan ke gigi netral, kalau enggak keretanya mogok. Ada cerita begitu. Kenapa? Karena memang konsumsi listriknya gede banget KRL ini. Konsumsi listriknya gede banget, padahal cuma kayak ruang AC gitu loh. Gak pakai AC, segitu gak pakai AC. Gimana pakai AC? Nah, tapi untungnya sempat dilakukan modifikasi sekitar tahun 2010-an kalau nggak salah. Itu jadi KRL Holek AC yang sempat beroperasi di jalur Tangerang. Cuma sayangnya nggak lama, cuma sekitar 6 bulan ditarik lagi ke PT Inka, nggak tahu itu mau diapain itu kereta, sampai akhirnya ada satu kepalanya dijadiin restoran di Bogowonto, Jalan Bogowonto Madiun oleh Pemkot Madiun. Kalau mau lihat jejak-jejak Holek masih ada di Bogowonto, di Madiun ada, atau kalau misalkan emang cukup rajin bisa ke Balai Yasa Manggarai karena masih ada beberapa yang masih diparkir di belakang situ. Cuma nggak tahu udah dirusak belum, nggak tahu deh. Masih ada kan ya? Ya? Bukannya Holek atau yang bukan AC katanya itu sebelum jadi monumen di situ di Madiun itu maaf izin lanjut, bukannya Holek yang sebelumnya di Madiun itu maksudnya sebelum jadi monumen itu sempat dijadiin itu kan kereta medis
buat COVID. Betul. Sebelumnya sempat makasih udah ngingetin. Sebelumnya sempat dijadikan kereta rumah sakit COVID. Waktu itu masa COVID walaupun ya nggak kepake banget sih. Kamu sebenarnya nggak kepake banget sebelum akhirnya dijadikan restoran di Madiun. Nah, dari BN Holland ini ada sedikit upgrade nih. KRL Hitachi. Kerjasama antara PT Inka dengan Hitachi Jepang. Nah, ini salah satu produk Inka yang menurut saya the best of the best di antara semuanya. Kenapa? KRL-nya bagus, jarang rewel, perawatannya gampang, dan masinis juga senang bawa kereta ini. Kenapa? Halus banget keretanya. Jarang gangguan kereta ini. Jarang gangguan. Kecuali kalau emang lagi jepret listriknya ya pasti mati lah. Ya, listrik mati pasti mati lah. Nah, tapi karena ini salah satu yang bisa dikatakan dicintai oleh masinis. Dan ini adalah maskotnya Kota Bekasi. Kenapa? Karena ini paling sering jalan itu di Bekasi. Makanya bisa dikatakan ini adalah ikonnya jalur Bekasi. Sebelum akhirnya ya terpaksa harus dimatikan, walaupun ya sebenarnya masih layak pakai pada saat itu, cuma sayangnya akhirnya dimatikan. Lalu selanjutnya dari Hitachi tahun 97 kita lompat ke 2003 adalah KRL Prajayana yang tadi kita bahas. KRL Prajayana walaupun dia sempat beroperasi sebagai KRL Ciliwung Blue Line, muterin Jakarta dari Manggarai ke Jatinegara balik lagi ke Manggarai. Dulu sempat beroperasi KRL Ciliwung Blue Line. Sempat beroperasi juga jadi KRL Express di Bojonggede Express pernah, Pakuan Express pernah, Tangerang, Benteng Express pernah, Bekasi Express juga kalau nggak salah berapa kali pernah. Sampai ketika masuk era Pak Jonan dan semua layanan kereta itu disederhanakan jadi komuter line, dia beroperasi sebagai KRL feeder penghubung antara stasiun Jakarta Kota dan Kampung Badan. Sampai akhirnya sekitar tahun 2014 KRL-nya berhenti beroperasi karena nggak ada suku cadang dan ditarik ke Cikau untuk ditanahkan sebelum kayaknya ada kemungkinan untuk dibesituakan, entah kapan. Tapi dia ditanahkan dan uniknya lagi ketika ditanahkan itu kan biasanya kereta itu kan dicopot dari boginya. Dia enggak, dia ditanahkan utuh-utuh sama bogi-bogi dan rodanya semua. Jadi kondisi keretanya benar-benar utuh. Jadi masih ada kemungkinan untuk diselamatkan, Nah, KRL Prajayana lompat ke tahun 2013, 10 tahun kemudian lahirnya KRL 9000 alias KFW. Nah, mungkin kalau yang warga Jogja udah biasa lah ketemu kayak begini kan. Hari-hari ketemu KRL, hari-hari ketemu KFW. Wah, Jakarta pernah. Nah, ini KFW ini sebenarnya kenapa dikasih nama KFW? KFW itu sebenarnya adalah nama bank Jerman, Kredisan für Wiederbau. Itu adalah bank perkreditan Jerman, yang mana bank itu mensponsori pengembangan KRL ini. Makanya awalnya sebenarnya sebutan KFW ini lahir dari Railven. Railven nyebutnya KFW. Sampai akhirnya di KAI sendiri sampai masuk ke dalam database KAI disebutnya KFW juga gitu. Karena emang awalnya kebiasaan dari para Railven, cinta kereta yang nyebut ini KFW. Akhirnya orang taunya KFW bukan KRL 9000, padahal aslinya KRL 9000 namanya. Tapi orang taunya KFW karena emang biasa disebut demikian gitu. Nah, sekarang dulu sempat beroperasi sebagai komuter lain Bogor di Jabodetabek, sempat beroperasi di Jabodetabek, bahkan sampai ke Rangkas Bitung pernah. Terus ke Kampung Badan, terus Tanjung Priok pernah, awal-awal operasi itu Tanjung Priok pernah. Nah, dulu sering, emang ini spesialisnya ya. Spesialisnya Priok dulu, sebelum akhirnya ditarik, kemudian jalan diperbaikan di Inka dan sekarang beroperasi di Yogyakarta. Kayaknya yang di Rangkas Bitung itu enggak deh, soalnya di Google Map dilihatnya itu di tahun 2016 di Maja. Oh, di Maja ya? Maja. Iya. Sampai Maja doang, sampai Maja belum sampai Rangkas Bitung. Makanya tidak koreksi. Nah, 2013 kita lompat 4 tahun kemudian. Ini KRL EA 203 Bandara Soekarno-Hatta. Orang nyebutnya Suta. KRL Suta. Kenapa? Karena memang ya belum pasti di Bandara Soekarno-Hatta. Pocong. Rally, benar rally, Suta, ada nyebut gitu. Pocong. Nah, ARS, tadi itu ARS juga, benar. Namanya banyak ya. Nah, ini beroperasi tahun 2017 sebagai bagian dari proyek jalur KA Bandara Manggarai Soekarno-Hatta. Ini bisa dibilang the best juga sih, jarang gangguan, jarang rewel, saya katakan kayak. Lalu selanjutnya lompat setahun kemudian LRT Palembang juga buatan PT Inka Madiun. Nah, ini
bisa dikatakan adalah KRL pertama yang beroperasi di luar Pulau Jawa selain di Freeport. Selain di Freeport, ini adalah KRL pertama yang beroperasi di luar Pulau Jawa, yaitu di Palembang. Lalu lompat selanjutnya 2019 adalah LRT Jabodebek yang merupakan hasil pengembangan dari LRT Palembang. Yang mana LRT Jabodebek ini sudah menggunakan sistem GOA 3 atau Grid Automation 3 yang mana sudah menggunakan CBTC atau Communication Based Train Control. Jadi beroperasi secara otomatis tanpa masinis. Walaupun masih tetap ditempatkan sama masinis untuk jaga-jaga kalau misalkan sistemnya gagal. Nah, selanjutnya kita lompat ke tahun 2025. Nah ini. Nah, gue agak sedikit nih sama KRL CLI 225 ini. Ini pesanan KAI Komuter setelah waktu itu tahun 2023 ya kalau nggak salah 2023 itu Juli 2023 pemerintah menghentikan impor KRL dari Jepang. Nah, disitulah akhirnya lahirlah CLI 225 ini. Nah, CLI 225 ini sebenarnya ada menggunakan basis sama seperti KRL seri E235 yang beroperasi di Yamanote Line di Jepang. Menggunakan basis yang sama, cuma dikembangkan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di sini. Komponennya itu juga buatan Jepang semua, buatan Toyo Denki. Hampir semua komponennya dibuat di Jepang. Ini buatan Toyo Denki. Nah, masalah kapan beroperasinya? Kebetulan set pertama udah terbit sertifikatnya. Set kedua sama ketiga kemungkinan hari Senin sertifikatnya terbit, jadi kemungkinan bisa secepatnya beroperasi. Keempat. Kemungkinan secepatnya beroperasi. Keempat lagi uji kan? Ya, yang keempat itu nanti diuji minggu depan ya. Minggu depan diuji coba. Jadi kemungkinan dalam waktu dekat sebelum Desember, insya Allah KRL ini udah bisa jalan. Udah beroperasi melayani penumpang, insya Allah. Kenapa? Ya paling angkutan Nataru lah. Ya kemungkinan pas angkutan Nataru, kemungkinan. Kemungkinan angkutan Nataru. 4 set pertama. Karena kebetulan sertifikatnya udah terbit yang set pertama, set kedua, sama ketiga kemungkinan Senin terbit. Kemungkinan Senin terbit. Nah, lalu kemudian ada juga yang masih pengembangan nih. Kereta cepat merah putih. Ini adalah pengembangan yang sekarang sedang dilakukan oleh PT Inka bersama ITS, PTLN, dan juga BRIN. Ini dalam rangka untuk kereta cepat Jakarta Surabaya rencananya. Jakarta Surabaya rencananya di operasinya kereta ini. Cuma saat ini baru prototipnya aja yang ada, tapi juga belum publish sih prototipnya. Jadi masih di dalam area PT Inka. Kalau nggak salah berapa bulan yang lalu dibawa dari Banyuwangi ke Madiun untuk pengembangan selanjutnya. Nah, kapan operasinya kita belum tahu karena kita juga nunggu dari pemerintah sendiri apakah ini mau dikembangkan lagi atau apakah ini lanjut atau enggak, kita juga belum tahu. Itu kembali ke pemerintah. Gitu. Nah, selain kita ngomongin PT Inka di lumayan panjang ternyata. Satu slide doang panjang banget ya. Oke, selanjutnya adalah sebenarnya ini bukan cerita yang berhubungan, tapi mungkin masih relate dengan kereta hantu Manggarai gitu. Ini mungkin ya kita sedikit nostalgia ke masa lalu. Nostalgia masa lalu, zaman-zaman masih bisa naik di atap, masih bisa gelantungan. Nah, iya. Nah, bisa naik di atap, masih bisa masuk lewat jalur ya, masih bisa masuk lewat rel tuh. Betul banget, masuk kabin. Nah, sebenarnya kan jadi pertanyaan kan, ini sebenarnya apa sih hubungannya kondisi kereta api di masa lalu dengan kereta hantu Manggarai gitu. Jadi ada pendapat yang menyatakan kalau sebenarnya cerita kereta hantu Manggarai ini juga untuk kritikan sosial, kritikan dari masyarakat kepada pemerintah dan KAI pada saat itu, yang mana pelayanan kereta itu bener-bener hancur, bener-bener parah. Bahkan ketika malam kalau kita naik kereta itu horornya bukan main. Jangan kita nggak usah ngomongin AC, kita nggak usah ngomongin pintu, lampu aja nggak ada dalam kereta tuh. Nah, kamar mandi nanggung, lampu kagak ada, malam-malam cuma berharap lampu dari luar. Bahkan dulu di Rangkas Bitung itu pakai lilin. Langsam, penerangan pakai lilin, bener pakai lilin. Jadi pedagang, penumpang itu bawa lilin ditaruh buat penerangan dalam kereta kalau malam, bener. Itu dulu begitu. Nah, jadi di situ kan menciptakan suasana horor tersendiri ya buat penumpang gitu, kekhawatiran soal kenapa-napa. Apalagi dulu
jambret, rampok, pungli, tukang palak, itu biasa coba. Itu biasa zaman dulu kan. Apalagi kalau malam naik kereta pulang malam-malam, itu lebih serem lagi. Udah suasananya gelap, keretanya begitu, gimana kan ngeri gitu. Makanya dari situ juga mungkin kritikan buat KAI dan pemangku kebijakan terutama pemerintah pada saat itu untuk memperbaiki kereta api. Dan alhamdulillahnya ketika Pak Jonan naik jadi dirut KAI, semua diperbaiki, semua dirombak, dari mulai tiketan, pelayanan, sarana, semua diperbaiki jadi kereta api seperti yang kita kenal saat ini. Yang mana syukur alhamdulillah kita bisa naik kereta dengan aman, dengan nyaman, kita nggak perlu ngerasain kayak gini lagi, nggak perlu lagi desek-desekan, nggak perlu takut lagi kerampokan apa segala macam, nggak perlu lagi gelap-gelapan di kereta, semua diperbaiki dan kita bisa merasakan dampaknya sampai hari ini. Dan alhamdulillah kita nggak perlu mengalami yang seperti ini lagi di masa sekarang, dan insya Allah di masa yang akan datang kita juga nggak harus merasakannya kembali. Oke, mungkin itu demikian dari saya. Mungkin dari peserta ada pertanyaan atau mungkin mau keluh kesah soal kereta api boleh? Aku udah mau ngomong Ini ya, ini halo Mas, jadi aku punya pengalaman bikin komik yang terinspirasi dari kereta api Manggarai ini. Aku masih ada salahnya di Google Drive aku. Ini ceritanya tentang orang, ini kan ceritanya lagi di alien occupation ya, diduduki oleh alien gitu, bumi yang alien. Pas mau jam malam, kan biasanya kan di jam malam tuh pendudukan alien gitu ya. Nah, mau pulang naik kereta dari Blok M BCA ke Duku Atas BNI MRT. Dari situ transit ke di Sudirman, ya ketiga kereta. Datanglah kereta baru gitu. Investasinya sih intinya sih kayak railing kayak gitu. Pas masuk dia nggak tahu-taunya ada teknisi. Abis itu di sekitaran perjalanan orang malah foto-foto, serial-serialnya pada foto-foto. Habis itu akhirnya turun di Banjar Baru, ditanyain dia katain itu naik kereta apa ya? Jawabnya, oh kamu naik kereta terbaru yang lagi testeran ya gitu. Oh aku nggak tahu itu. Oke. Nah itu mereka akhirnya ngobrol-ngobrol soal kereta-keretaan gitu. Iya itu cuma komik pendek, cuma buat kompilasi komik. Dan itu pun jadi salah satu komik pertama aku. Itu keren banget sih, itu buat komik gitu. Ditunggu tanggal rilisnya. Udah rilis, caranya di coba kontak Ismail Komik di SMI Komik CCOMIC. Nah ini adaptasinya nggak komik Niscala nomor 1. Oke, ditunggu nanti. Oke, nanti insya Allah kalau bisa benar. Insya Allah. Oke, selanjutnya. Oke, punya kenalan saya dapat dan tanggal satu. Saya sebenarnya ingin bertanya juga. Bagaimana menurut Mas Bayu tentang KRL Back and Collect yang sudah dimodif jadi KRBE? Jadi kan ada Back and Collect tuh, KRL Back and Collect yang dari Inka tuh. Itu sekitar tahun berapa tuh? Kayaknya tahun 2023 tuh dimodif. 2013an kalau nggak salah. Yang ini modif jadi KRBE. Oh, KRBE itu program 2008an kalau saya nggak salah. Oh, Pramek dulu pertama Pramek kalau nggak salah. Ya Pramek. Nah, menurut itu apakah KRL yang memang kayak gitu itu setelah dimodif itu apakah emang masih rewel ya Pak? Masih rewel ya? Kalau di Jabodetabek kan masih rewel kan sekarang rewel tuh gangguan. Kalau ini udah di KRBE, jangan-jangan masih rewel nih? Karena masih rewel juga nih kalau di KRBE. Apalagi sekarang dimodif jadi yang awal dimodif jadi gabus jadi nggak jadi, sekarang jadi Pramek lagi atau kayak DE Bandara Inka rewel lagi. Waktu terakhir ada yang mogok tuh. Oke, kalau dulu waktu pas pertama Pramek masih kuning ya, waktu itu sebelum dimodif itu belum pernah ngerasain sekali naik Pramek dari Solo ke Jogja itu. Kalau dari pengalaman warga Jogja sendiri itu sebelum kita pasang AC ya. Itu buat pengalaman warga Jogja sendiri itu memang beberapa kali memang dilaporkan sering mogok beberapa kali. Jadi memang ada masalah. Jadi nggak tahu itu mungkin masalah memang di keretanya atau mungkin memang di sistemnya, itu kita nggak tahu juga. Jadi memang
Kalau gangguan memang masih sering gangguan pada saat itu, memang masih sering gangguan, tapi gak sesering di Jabodetabek. Kalau kata warga Jogja, gak sesering di Jabodetabek. Paling gangguan itu kalau memang pas mesinnya overheat atau mungkin pas emang keperluan itu baru gangguan gitu. Jadi kalau dikatakan nggak separah di Jabodetabek gitu, walaupun memang masih gangguan. Oke, terus kalau yang sekarang itu yang udah modifikasi ya? Kalau jadi kayak game awalnya jadi kayak bagus tapi nggak jadi. Nah, Feeder. buat feeder. Nah, itu sebenarnya memang awalnya itu kan dimodifikasi, lalu mau dibuat jadi feeder bus, cuma nggak jadi. Kenapa? Karena pada saat ini sebenarnya laporan internal sih, sebenarnya nggak boleh di-publish, tapi ya gue publish aja di sini dah. Gue spill dikit, paling ntar gue udah telepon, paling abis ini gue udah telepon. Paling abis ini gue udah telepon orang nikah. Jadi pada saat itu memang sempat diajarkan uji coba dari Bandung ke Padalarang. Itu ada masalah ketika menanjak di daerah Gadong Bangkong kalau nggak salah. Itu Gadong Bangkong dia nggak kuat nanjak di situ. Dan akhirnya karena itu bahkan udah bukan nggak kuat lagi, mending kalau nggak kuat kan masih bisa nanjak ya. Ini benar-benar berhenti, stuck. Dia nggak bisa naik sama sekali, nggak kuat, benar-benar stuck, nggak bisa naik sama sekali. Nah itu makanya kenapa akhirnya ditarik balik lagi ke Jogja. Sekarang jadi KH Bandara IA sama Ramek ya. Ramek Ketuarjo benar. Dan akhirnya diganti, dibarter sama sarana KRDE punyanya IA, dibarter dengan itu. Jadi makanya karena memang pada saat uji coba pun juga setelah di-compare ternyata KRDE IA itu lebih kuat nanjak di Gadong Bangkong. Masih kuat nanjak di Gadong Bangkong ketimbang KRDE yang bekas korek. Itu makanya kenapa akhirnya KRDE yang udah terlanjur dimodif BII Balai Yasa Jogja pada saat itu terpaksa dioperasikan di Jogja lagi gitu. Oke, Apa aja dong Mas? monggo. Kita balik lagi ke permasalahannya soal kereta Manggarai ya. Oh. Sekarang kan stasiun itu sekarang udah berubah kan. Kita lihat juga stasiun udah nyaman, akses semua publik juga, penumpang itu gak dari lubang kayak dulu kita alamin gitu lah ya. Nah, yang saya tanyakan di sini, kalau menurut dari Mas Bayu sendiri ya, masyarakat itu sekarang menganggap itu kereta api Manggarai itu sebagai apa sih? Sebagai urban legend kah? Atau emang mereka masih percaya kalau itu sebenarnya adalah ya hal mistis yang emang beneran ada gitu? Kalau sekarang ya masyarakat itu memandang kereta api Manggarai itu cuma sekedar ya cerita doang, cuma sekedar cerita, bukan lagi kayak mitos di masa-masa dulu, apalagi dulu internet masih belum ada kan. Jadi masyarakat itu udah bergeser paradigmanya. Dari yang awalnya mengira kereta hantu Manggarai itu sebagai sebuah mitos, sebuah kisah yang benar-benar nyata, jadi sebuah sebagai sebuah ya cerita biasa gitu, cuma cerita biasa. Oh ya dulu pernah ada kereta hantu, itu keretanya muncul dari Bogor ke kota, dari Bogor ke Manggarai gitu. Cuma sekedar begitu aja. Jadi dari perkembangan teknologi informasi terutama lalu infrastruktur, pada akhirnya mengubah paradigma masyarakat tentang kereta hantu Manggarai ini dari yang tadinya sebuah mitos jadi sebuah ya cerita biasa, cuma obrolan warkop gitu. Jadi kisah kereta hantu Manggarai sendiri juga perlahan pudar karena memang KAI Komuter itu juga menambah frekuensi perjalanan KRL kan. Jadi nggak ada lagi istilahnya kereta hantu loh, kereta malam sekarang ada KRL kok. Sekarang kereta malam ada KRL gitu ya, kereta hantu dari mana? Kereta hantu dari mana gitu, nggak ada kereta hantu. Jadi pada akhirnya perkembangan itulah yang membuat kisah kereta hantu Manggarai itu menghilang dengan sendirinya di tengah masyarakat. Malah pas tahun baru sampai jam 2 pagi kan. Nah benar, apa teknologi jam 2 pagi bener. Oke, ada lagi mungkin? Monggo. Perkenalkan nama saya Ahmad, Rantan dari Jawa. Monggo. Jogja. Mau tanya kalau misalnya di Outlet University Indonesia, di mana Jogja itu dielektrifikasi dari 2010, apakah mungkin kereta-kereta Jepang bekas itu ada di Jogja lebih banyak daripada KRL itu? Tapi gini, kembali lagi kan, kalau ini Outlet University ya, cuma bukan kondisi nyata ya. Kemungkinan sih gini, kayak kalau misalnya kita ngomongin Outlet University, ini mungkin hayalan gue sendiri. Jakarta itu tetap ada KRL, di Jogja juga ada KRL, dua-duanya. Tapi mungkin mana yang prioritas tetap bakal
Jakarta yang jadi prioritas. Kecuali kalau Jogja jadi ibu kota negara, mungkin Jogja jadi prioritas untuk impor KRL. Mungkin begitu. Make sense kan? Oh sama, mungkin elektrifikasi Jogja itu kayak nanggung gitu, nggak sampai Kutoarjo sekarang kan. Kalau sampai Kutoarjo itu masih jadi Sebenarnya udah di planning untuk elektrifikasi sampai Kutoarjo, bahkan sampai ke IIA juga ada rencana ya, ada planning untuk ke arah sana. Cuma untuk eksekusinya kapan ya kita tunggu dari pemerintah gitu. Apalagi kan sekarang KAI itu kan mengelektrifikasi sekarang sendiri, nggak lagi dengan BPJS lewat MOU dengan PLN ya. Jadi insya Allah mungkin bisa lebih cepat lagi untuk realisasi elektrifikasi Kutoarjo dan IIA. Bahkan mungkin di daerah lain kayak kemarin sempat dibahas itu Baraya, Bandung Raya, terus Karawang, terus Cikampek, Serang, Semarang juga itu udah masuk agenda juga. Surabaya benar, ke Serang, Serang juga. Sepulau Jawa, insya Allah mungkin bisa lebih cepat, bahkan sebelum target tahun 2045 mungkin seluruh Pulau Jawa sudah elektrifikasi lewat MOU dengan PLN. Insya Allah, kita doakan saja. itu aja. Oke, masih ada 5 menit. Mungkin ada yang mau sharing pengalaman atau masa lalu. Saya sharing. Benar dulu. Mas, perkenalkan saya sebenarnya masih baru ya di Jakarta. Tapi saya sedikit mau tambahin untuk tadi Mas kan sempat ngomong kayak Hitachi ya. Iya, Hitachi. betul. Itu saya pertama saya masih baru ya. Saya naik pertama itu tahun 97. Itu dulu menjadi ekspres imigrasi. Jadi dulu ekspres itu ada 3, ekspres A1, ekspres bisnis, sama satu lagi ekspres Seni ekspres. Tapi ekspres itu kan baru muncul lagi 2004. Ya, betul. Terus kemudian memang saya akuin Hitachi ini emang luar biasa. Salah satu karya yang luar biasa dibanding tadi Kolek ya. Kolek pas saya juga nggak terus umum gitu, masih mogok gitu. Nah, masalahnya mungkin adalah Hitachi ini saya lebih sering ketika saya dulu kuliah tahun 2006 sampai 2010 tuh itu sempat menjadi tip bagi teman-teman Jalur Bekasi. Itu ada yang namanya itu KRL Lingkar dan Bekasi, Manggarai, terus kemudian Pembadan, balik lagi via Pasar Senen. Terus itu jam kalau nggak salah jam 5.50 dari kalender baru, saya kan ini dari kalender baru. Nah sementara ada lagi yang jam 7 itu ke Jakarta Kota tapi via Gondang Dia Belanda. Itu ada juga seperti itu. Nah itu selalu KRL-nya ada di Hitachi. Nah biasanya karena kalau KRL statik baik batch 1 yang 78, batch 283, batch 347 itu biasanya via PSE, Pasar Senen. Nah itu di situ. Tapi ada juga dulu kadang-kadang nggak tahu ya, saya juga gimana sih kalau dulu tuh KRL relasi itu aneh-aneh. Ada yang misalnya ekspres ke Depok tapi via Pasar Senen tapi Depok ganti. Itu tahun berapa ya? 2000 berapa sih? 2006-an ya? 2007 lupa. Terus ada juga ekspres ke Tanjung Priok via Kemayoran. Ada di situ. Itu berhentinya di Ancol. Itu di Ancol. Itu KRL itu KRL Poin 6000 kalau nggak salah. Ada sih juga ada. Nah itu. Nah tapi kalau misalnya saya mungkin lebih pengen menceritakan pengalaman saya naik itu ya apa namanya Hitachi itu yang memang kalau dibandingkan dengan rel statik itu jauh lebih halus, jauh banget. Tapi kalau oleh ya tahu gimana oleh ya walaupun saya juga pernah naik oleh pas ke Daun 6 pas naik Apex dari Piangon ke Purworejo. Tapi kalau mungkin bagi yang pernah juga dulu tuh mungkin kalau teman-teman di sini Madiun Jaya biasa K1 K3 dulu tuh Madiun Jaya itu dia pakai kalau nggak salah KRD apa sih? KRD dulu. Ya itu saya pernah naik dari Klaten ke Pontianak waktu itu tahun 2011. Habis turun dari Senja Solo itu pernah situ. Itu kami sengaja naik kereta itu naik itu pernah. Terus apalagi ya kalau yang di Surabaya itu sih ini sih NCW beda lagi NCW. Ya kalau seperti itu pengen saya pengalaman aja maksudnya. Maaf masih baru jadi saya maaf aja kalau misalnya. Makasih banyak loh pengalamannya itu. Masih baru ternyata udah dari dulu ternyata. Iya, memang Hitachi itu bisa dibilang salah satu produk ikan terbaik ya. Oh iya, aku ada tadi. Jadi tadi yang ngomongin soal hobi politik itu, oh iya, saya tadi lupa ngasih nama sih yang di
deket sama stasiun Mondokjati. Saya tuh emang suka komik sih mas, sejak 2022. Dulu tuh aku agak benci, sekarang sih aku udah suka lagi sama komik-komikan. Jadi itulah kenapa aku bikin komik Retaslan itu. Gitu aja sih. Oke, makasih loh, itu benar-benar keren sih. Kalau Ini keren banget serius. Kalau bisa nanti jualan di CF. Nah, benar kalau bisa tahun depan jualan di CF. Iya, aku lagi bikin komik polisi antariksa loh. Oke, ditunggu di CF tahun depan, oke? Amin, semoga Tunggu di CF tahun depan. Yo. Pasti rame itu, pasti rame. Oh jelas. Orang yang kereta aja rame kok. Oh jelas. Saya cerita dikit-dikit aja karena waktunya udah berapa. Saya cerita dikit-dikit tentang first impression nyobain CLI 125. Oh, gue silakan. Silakan. Oke, jadi awal saya coba itu, saya dengar dari bukan itu yang itu dilirik docennya British Railways. Benar. Jadi kalau bunyi kan note itu kan kedengarannya di KRL atau KRL di Inggris, tapi juga ada KRL di Inggris. Jadi pas buka tutup pintunya itu kayak bunyi docen pakai lah. Pas itu nyentuh dikobarin. Jadi kayak KRL ini ngambil docen dari Inggris. Betul. Jadi kesannya ada campuran antara Cina sama British. Ah, benar. Untuk AC-nya itu halus banget. AC-nya dingin kok pas kayak tong-tong. Bener. Bener banget. Kalau malam kalau nyobain KRL-nya hati-hati kena hipotermia, apalagi kalau hujanan. Ah, bener. Bukan hipotermia lagi, jadi nugget. Nah, jadi nugget bener. Bener banget ya, saya dibuat sumpah. Oke, mungkin waktunya mungkin. Udah. Oh iya itu sih. Tapi ingat aja, nyobain KRL-nya itu kayak dapetin sosial kredit teman-teman. Oke. Pas banget itu Langsung emang. ke sosial kredit karena udah nyobain KRL-nya pas sosial koordinasi. Oke. Memang si CLI 125 itu memang punya beberapa keunggulan tadi. Dan fiturnya juga lumayan sih bisa dikatakan ya dibandingkan dengan KRL Jepang gitu ya. Dari AC-nya itu mantep banget, merata di seluruh kereta. Berapa kali gue masuk angin tuh gara-gara gue hujanan kayak gitu. Tapi ada efeknya, ada warnanya. Di hari ketiga, salah satu transit, tapi transit kedua, teman saya kan lagi naik nih, petak Cirebon sampai Bogor. Nah, pas sudah mau sampai stasiun Bogor, tiba-tiba setengah dari lampunya itu mati, layar mati, AC mati, taksi mati, jalan sendiri tanpa ada tenaga apa-apa. Sekitar semenit kemudian, emergency brake. Tapi emang kalau untuk tes 2 emang gitu sih. Ya, jadi gangguan gitu kan. Nah, memang kalau dari laporan yang kita terima ya, dari 12 set KRL CLI 125 yang beroperasi saat ini itu emang set 2 itu yang paling rewel gitu semuanya. Itu pun juga baik dari teknisi kita ataupun dari CNRC juga bingung sebenarnya ini masalahnya apa, karena dari dicek semuanya normal gitu loh. Gak tahu ini apa yang bikin rewel itu juga masih belum tahu penyebabnya sampai sekarang. Nah, aja ikutan malahan, mereka kan juga punya lampu ganggu bingung. Jadi kita ajarin aja ya sudah bentar kapan-kapan ya. Ayo. Kalau gangguan lagi kita yasinan. Nah, benar, kita ajarin nanti kapan-kapan. Oke, mungkin yang lain mungkin ada masih sharing pengalaman sama kereta api di masa lalu kayak gimana mungkin, atau mungkin keluh resahnya mungkin ada keluh resahnya mungkin. Nah, keluh resah sama kereta api mungkin bisa kita tampung. Tes. Oh, saya dari Yogyakarta, saya ingin kesah tentang jadwal KRL Jogja Solo yang sedikit nggak gitu loh. Monggo silakan. Nah itu saya pernah juga, pas itu saya ingat perkannya itu dari Solo balapan itu jam 6 malam itu langsung loncat jam 9. Dan KRL saya pernah ketinggalan, mau nggak mau terpasang tarsus kereta lain. 45.000 hangus. Dan itu juga trainnya itu selalu 8 gitu loh. Jadi kayak peres juga kalau pas rame. Mabutnya cuma sampai 6 ya? Iya. Berharapnya itu jadwalnya bisa ditambah sama SF-nya ditambah ya? SF-nya 12 saja. Walaupun kayaknya nggak semua stasiun Jogja Solo itu bisa 12. Ya mungkin 12 bagus lah. Oke. Makasih masukannya loh. Itu nanti bisa disampaikan. Cuma kalau Jogja agak bingung juga sih karena emang dilema juga. Karena emang jadwal KAJJ setelah jam 6 sore itu lumayan padat ya. Jadi misalkan mau nambah menyelipit jadwal KRL itu juga kayaknya agak susah gitu. Tapi ya masukannya masih bisa diterima, nanti mungkin kami bisa sampaikan ke pihak-pihak yang berwenang gitu ya. Supaya aku bicara. Memang dulu kan benar-benar track dulu zaman Belanda.
lagi kan, mana tahu kan ke depannya gimana. Mungkin yang satu standar, yang satu kecil. Iya, kan itu juga sisi-sisinya kan masih butuh kan kebanyakan. Jadi mungkin bisa ya dibuka kembali, tapi nanti mungkin kita coba sounding ke entah mungkin DJKA atau DKI. Insya Allah kita akan coba sounding soal itu, mungkin insya Allah bisa ditambah lagi untuk jadwal dan transaksinya. Dari masih banyak. Oh enggak, terima kasih. Saya lagi ngomong soal kereta, perkiraan berapa menit lagi, misalnya sejam 2 jam lagi, Tokui itu 8.500 bakal ada masyarakat mengaku gas di kota. Pamit, graduate. Ya, memang iya bisa dikatakan Tokyo 8500 ini memang pionir ya, bisa dikatakan itu kan pertama yang dibeli oleh KCI ya, dibeli oleh KCI ketika itu masih KCJ namanya, Kereta Komuter Jabodetabek. Walaupun sebenarnya bukan set yang ini sih, bukan 8518, sebenarnya Jarita aslinya kan 8513 aslinya kan. 8513 yang akhirnya mati gara-gara kerusuhan di stasiun kota, jadi korban kerusuhan. Jadi ya Jarita yang sekarang itu sebenarnya lebih tepatnya kalau saya boleh nyebutnya itu bukan Jarita asli tapi cosplay Jarita lebih tepatnya. Iya sebenarnya bisa katakan Jarita yang ada di kota saat ini itu bukan Jarita, itu cosplay Jarita, bukan Jarita asli. Karena Jarita yang asli udah dicincang di Cikaum gitu aja. Jadi kalau nyebut itu Jarita kayaknya kurang tepat. Cosplay Jarita iya, lebih tepat begitu. Kalau Ribbon kayaknya enggak. Oke, masih ada 5 menit ternyata. Oke. Oh, satu kereta aja. Kereta pedagang. Oh, halo, sampai. Ini kan kereta pedagang ini kan dari rencananya Presiden kan untuk masalah industri agraria. Nah, menurut Mas Bayu sendiri untuk kereta pedagang dan korelasinya dengan perjuangan SS tahun 1890 1910-an sampai di Jepang lah. Itu gimana nanti itu kereta pedagang sama petani, terutama untuk jalur-jalur yang sibuk dengan pedagang kayak Merak sampai Tanah Abang, terus Surabaya, Malang, Jember, Semarang, Jogja kayaknya dapat juga sih kalau saya bilang kereta pedagang. Nanti itu aja sih Pak. Kereta pedagang salah satu kereta pedagang doang karena kan depannya itu potensinya lumayan. Iya. Itu aja sih. Memang dari KAI sendiri waktu itu Pak Bobi Rashidin kan sekarang pas di sana ya, itu memang pas di sana pas di Tanah Abang lupa, itu memang ada rencana memang dibuat 8 unit kereta petani dan pedagang. Nah, untuk tahap awal itu dari yang kita terima itu memang untuk jalur Merak Rangkas itu dulu. Nah nanti selanjutnya itu baru diperpanjang sampai Senen, entah Senen atau Tanah Abang kayaknya nggak begitu, tapi kemungkinan Senen sih yang memungkinkan untuk diperpanjang. Iya, itu jadi betul. Itu memang tujuannya kan untuk mengakomodir pedagang dan petani. Nah, terus untuk di Depok 8 sendiri memang rencana juga ada, cuma belum tahu teknisnya seperti apa, rutenya kemana itu masih belum tahu karena belum ada bocoran atau mungkin dari statement KAI sendiri soal kemana kereta petani dan pedagang itu akan beroperasi di Depok 8. Tapi juga nggak menutup kemungkinan kalau misal di Depok 8 dan Depok 1 sukses, itu juga kereta petani pedagang akan diperbanyak di daerah-daerah lain. Kemungkinan Memang selaras sama ini ya, ini industri agraria juga sama kayak yang buat komunitas pas zaman SS itu loh. Ya betul. Memang itu juga sesuai dengan visi-misinya Pak Prabowo untuk mengakomodir petani dan pedagang gitu. Dan untuk untuk memajukan industri terutama pertanian ya. Itu juga sebenarnya memang sesuai dengan visi-misinya Pak Prabowo pada saat ini. Jadi kemungkinan ya memang kedepannya akan diperbanyak atau kereta petani pedagang. Tapi kembali lagi ke KAI-nya sendiri, apakah KAI-nya sanggup atau enggak kita lihat lagi. Terima kasih. Saya minta. Monggo silakan. Pertama saya Kevin dari Universitas. Mungkin saya sedikit klarifikasi. Jadi dalam proses ini itu ada beberapa dari beberapa penjelasan tadi itu tidak semua itu dibuat oleh kita. Jadi misalkan
belinya harus hutang. Nah, yang dibeli itu adalah yang bekerja sama dengan proyek-proyek dari nasional Belanda. Dan yang benar tadi sempat dijelaskan adalah saat merakit KRL ini. Nah, ketika KRL ini dirakit memang betul ada asistensi dari Toshiba, tapi technically Toshiba itu hanya jualan. Jadi bukan ada sendiri mana, memang mereka bikin sendiri. Kenapa mereka yang bikin sendiri? Karena pada saat itu sudah cukup banyak karyawan dari Inka yang ingin untuk belajar ke Belgia. Belgia 3 tahap. Yang belajar di Belgia masih, yang sempat belajar di Belgia, main di Jepang sekarang masih ada tersebar di beberapa tahun lain. Dan ketika sudah sampai di level sampai sekarang ini, yang perlu kita perhatikan adanya knowledge yang hilang dari orang-orang yang keburu pensiun ini, yang sekarang kita kembali belajar membuat KRL lagi. Knowledge hilang, orang pensiun, mati, meninggalkan ilmu, kapabilitas, akhirnya setiap beberapa tahun sekali kita belajar kembali membuat KRL. Sebagai pengguna, kita tentu berharap yang terbaik. Mari kita support di luar negeri dengan tetap mempertahankan kritik dan perhatian kita kepada hasil produksi mereka. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Mas Kevin atas masukannya. Dan ya memang benar, kita sebagai pengguna pun ya bisa tutup mata soal kekurangan. Walaupun kita cuma sekedar pakai, kita juga tetap harus kritis gitu. Terutama misalkan, wah ini menurut gua kurang, wah ini menurut gua kurang. Dan itu kita jangan takut untuk sounding, jangan takut untuk menyuarakan jika memang dirasa wah itu kurangin, wah itu kurangin. Sounding aja nggak apa-apa. Masalah gimana-gimananya itu urusan nanti. Yang penting kita udah berani bersuara, kita berani berpendapat, itu juga demi kebaikan kereta kita juga. Gitu. Kebaikan kita juga sih. Betul. Karena kita yang pakai juga. Betul. Oke. Karena waktunya sudah habis, jadi kita langsung ke kesimpulan. Jadi Komifuro ini kan pengunjungnya banyak ya. Tadi jelaskan ada 45.000 di tahun 2024 ya. Jadi wajahnya juga wajah-wajah muda, wajah-wajah yang energik, yang penuh semangat, dan mungkin ada juga banyak yang mencintai kereta api. Jadi harapan doa saya semoga kedepannya, semoga di Komifuro ini bisa lahir Pak Jonan selanjutnya di masa yang akan datang. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bayu atas penjelasannya, ini sangat menarik tentang kereta yang memang sering banget udah hampir